itu dari anak-anak masih punya anak 3, baru anak 3-mu. Baru anak 3. Saudari-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan loh. Saya mendengarkan sharing dari Bu Anas nih. Dulu anaknya baru 3, sekarang ini berapa Bu? 5. Ini anaknya 5. Usianya berapa Bu? Yang pertama Ibu saya 44. 4 malu anak 5. Tapi ibuku dulu 36 tahun, anaknya 5 dan wafat. Ya artinya kalau untuk zaman kemarin sih oke, tapi ini zaman modern loh, subur. Iya, karena memang saya nggak kontrasepsi sih, ya, karena kan tahu efeknya kan, ya, mau jadi takut sendiri. Ya. Kemudian kan suami juga non medis, jadi untuk KB alami kan nggak bisa. Ya, oke lah. Anugerah kok, ya toh? Anugerah, wis. Memang rekoso awal-awalnya, nanti suatu saat seneng dari keluarga besar. Saya kira ya seneng ya Bu ya. Puji Tuhan. Nah saudari-saudara, kami dalam perjalanan menuju ke stasi atau wilayah Manyaran, ya kurang lebih 35 km dari Wonogiri. Itu tidak jauh untuk ukuran Wonogiri. Nah ini hari Minggu, maka saya meruput jam 7:15 tadi berangkat untuk misa jam 8. Kita tidak hanya berdua, tapi ada mobil-mobil lain yang membawa barang untuk nanti sesudah misa kita akan mengadakan bakti sosial kesehatan. Bukan di gerejanya tapi di kampung sebelah, untuk menyapa masyarakat dengan karya kesehatan. Saya sendiri membawa tim relawan saya dari Jogja. Saya minta 15 dari Jogja, ada dokter, ada perawat, ada macam-macam relawan, dan juga tim dari Klaten, karena ini menjadi tim sekunder saya, karena ternyata menurut data kami banyak bakti sosial di sekitar Klaten Bu, Neng Cawas, Bonar. Saudara-saudara, di Manyaran, di rumah penduduk. Ini ada balionya. Sebenarnya kita tidak ingin untuk diumumkan. Loh, Mas Wahyu. Nih. Tapi oke lah. Mudah-mudahan BPK menjadi berkat dan kita semua saling memberkati. Ini kita baksos di. Nggih, Pak, matur nuwun nggih. Sampun. Nggih, sehat. Sehat. Oh, ya syukur. Tekanan darah normal. Wah, hebat nggih. Keren. Nggih. Biasa, mudah-mudahan Anda tidak bosan untuk melihat karya-karya kemanusiaan nggih. Nuwun nggih, Bu nggih. Iya. Karya-karya kesehatan BPK. Mereka yang menyediakan obat. Sudah makan ya? Pak, sehat lu ya? Sehat no. Oke. Ya, betul. Ini tempat pendaftaran. Ya seperti ini setiap kali kita di mana-mana. Sebulan sekali, bahkan 3 minggu yang lalu kita di Kulon Progo. Dan ini dokter-dokter yang membantu. Ada 4 dokter yang membantu. Ini Dokter Sony. Ini sehat Bu. Dokter Yuan. Ini Dokter Emma Wonogiri. Seperti ini suasananya. Tentu saja kami selalu bersyukur bahwa banyak orang-orang membantu untuk penyelenggaraan karya-karya kemanusiaan dimanapun. Dan kebetulan sekarang di Manyaran, Wonogiri, tempat pastoral perutusan saya oleh Bapak Uskup. Wonogiri ini daerah yang sangat nyaman untuk siapapun. Kenapa?
karena penduduk aslinya itu welcome. Mereka tidak berpikir tentang perbedaan, tidak suka ngomong tentang hal-hal yang memecah belah. Mereka lebih merengkuh pada siapapun yang ingin hidup bersama, bersaudara. Itulah kenapa walaupun gereja tidak bertumbuh, tetapi berbaur dengan masyarakat di sini. Dan itu baik untuk semua. Bu, kondur sampun. Nggih, nggih. Ya. Iya. Saudari-saudara, selesai baksos kesehatan, biasa kami cari tempat untuk refreshing, untuk healing, ampiran gitu loh. Dan sekarang kita mampir di Umbul Naga yang sangat dekat dengan tempat pemeriksaan kesehatan masyarakat. Dan sangat asik ternyata ya. Ini banyak ikan-ikan besar dan ya menyegarkan ya melihat seperti ini. Umbul Naga sendiri adalah umbul itu mata air yang ada kisahnya tentang naga dan seterusnya yang saya kurang tahu. Nanti coba saya tanyakan informasinya seperti apa cerita tentang Umbul Naga ini. Itu kalau kita lihat yang di sana ada patung kepala naga. Tuh, ya kan, itu naga. Kemudian juga ada kolam renangnya ya, tempat untuk mandi anak-anak rupa-rupanya. Biasanya taman-taman rekreasi begini dikelola oleh desa biasanya. Saya kira ini juga. Kalau bukan desa ya kampung dusun. Dicekel iwake. Nih. Karena ini namanya Ibu Imel ini, Kike cilik neng gini, ini orang sini. Yang kalau main waktu kecil, ya bener kan? Saya Wuryanto. Lah iya nih kan dolanmu kan neng gini. Tapi kan Kowe mau cerita? Ayo, aku ora cerita tentang ning bahwa kowe senenge. Yang daerah aja, Manyaran aja. Tahu kalau Manyaran. Oke, Manyaran tahu kalau Manyaran. Sami mati. Saya nggak tahu awal. Pak niki sejarah atau legendanipun pun terus mesti. Ceritane pripun sih nek? Ceritanipun mriki rumiyin kan menapa umur penewu kecamatanipun Ngawen. Oh, Ngawen malah. Iki pun legendanipun tumut Jogja. Jogja nggih. Nggih. Wis pemrene wonten ratu nomor di kerajaan Jogja yang Panembahan Senopati. Nggih. Kagungan putra asmanipun Raden Ronggo. Suatu saat bercengkrama kalian keluarga, sang raja tanget kalian putranipun ingkang beranjak dewasa. Besok kalau kamu punya istri, kriteria apa yang kamu minati? Nah, kepada Raden Ronggo. Raden Ronggo. Oke. Raden Ronggo pun mengatur mengenai kriteria yang diminati adalah kriteria pun seperti ibu, cantik pun seperti ibu, cakapnya seperti ibu, kalau apa ngeladeni kakung seperti ibu dan sebagainya, segalanya seperti ibu. Lalu raja ini pun marah, seketika karena saktinya dia apa kamu itu buta? Kalau itu ibumu, kamu menginginkan ibumu. Nah, seketika itu juga Raden Ronggo menjadi buta. Nah, setelah itu Raden Ronggo bersimpuh di hadapan ayahandanya, menangis dan minta maaf yang terlalu dalam, sebab yang diceritakan itu betul dari hatinya. Saya menginginkan yang seperti ibu, tidak menginginkan sang ibu. Tapi sang raja sudah terlanjur mengatakan itu dan akhirnya mengatakan ya kalau begitu tak maafkan, tapi kamu bisa sembuh kalau kamu berkelana dan nanti kalau sudah ketemu dengan
petapa tua, kamu mintalah petunjuk, mintalah obat kepada petapa tua itu. Dan di berangkatnya dikasih titian kendaraan gajah, lalu abdi 2 Ki Jebres dan Ki Merka. Dia berangkat berkelana setelah berjalan berapa hari sampai di Delepih Kayangan Tirtomoyo. Dia ketemu dengan petapa tua Ki Sidik Permono. Oke, Ki Sidik Permono. Sampai Di Kayangan, di Tirtomoyo. Kayangan. Nggih, pun mriku. Bercerita apa yang sudah dialami dengan Ayah Dana tadi, dan dia memberi obat. Tapi petapa tua mengatakan bahwa saya tidak bisa menyembuhkan 100%. Hanya kamu bisa melihat dengan samar-samar. Kalau kamu ingin sembuh sempurna, kembalilah ke barat, dan nanti kalau ketemu dengan sinar yang besarnya sebesar sapu lidi, ikuti sinar itu dari mana asalnya. Nanti setelah kamu ketemu asalnya dari mana, bertapalah di situ. Dan kamu minta petunjuk supaya minta kesembuhan matanya itu. Karena ya kembali ternyata sinarnya dari itu, petapanya dulu. Oh, tempat itu. Dia kembali di sini beserta pendeknya, dan dari petunjuk kan disuruh bertapa selama 40 hari. Tetapi setiap hari selalu digoda oleh putri siluman. Dari di atas itu ada putri siluman. Gunung apa? Gunung Tumpak. Gunung Tumpak. Itu dulu itu kerajaan siluman. Setelah dia melihat ketampanan si Raden Ronggo, Raja Siluman itu ke sini dengan membawa kendaraan nogo. Selalu ngawe-ngawe ke yang akhirnya pada 21 hari bertapa, Raden Ronggo apa istilahnya? Kepencut. Ya, kepencut dan jengkar dari pertapaan, yang akhirnya mengikuti kehendak Putri Siluman. Yang konon ceritanya cantiknya seperti bidadari dan mirip seperti ibunya. Oh. Terus akhirnya dari sang Ki Jebres dan Ki Merka, artinya mengikuti dari jarak jauh. Setelah sampai di Gunung Tumpak itu, dari kejauhan kelihatan itu sebuah keraton. Tapi sampai di sana ternyata itu hanya suatu gunung kecil. Gunung Tumpak. Sampai sekarang kelihatan. Ternyata yang pintunya dari jauh kelihatan pintu itu, sampai di sana hanya suatu batu. Batu yang nempel, yang rupanya itu mirip seperti pintu. Sampai di sana Ki Jebres dan Ki Merka terbelalak karena yang Ki Ronggo itu sudah masuk ke dalam dan ditunggu di luar. Setelah beberapa saat, Raden Ronggo berkata dari dalam ada suara Ki Ronggo bahwa, "Paman, kembalilah ke tempat saya bertapa. Di sana ada apa?" Lalu kembali ke sini, dan sebelum dia bertapa itu Ki Jebres dan Ki Merka disuruh minta kelapa muda supaya ditanam di dekatnya. Nanti kalau habis bertapa mau diminum. Setelah itu sampai di sini, gajah dan nogo itu sudah tarung perang yang sama kuatnya. Dan Ki Jebres sampai sini melihat bahwa degan kambil hijau yang ditanam itu dikekinjak gajah yang akhirnya mengeluarkan umbul yang besar, yang mungkin kalau tidak diusadani itu bisa di sini menjadi lautan. Seketika itu Kiai Merka, Ki Jebres dan Ki Merka mengatakan, besok kalau ada rejanya zaman di sini kita namakan Umbul Nogo. Ngono ya ceritanya.
Nggih, matur nuwun nggih Pak nggih. Di atas itu kan ada apa? Kayak sumur apa? Iya. Air ada 2 itu apa Pak? Itu umbul juga. Jadi sini umbulnya tadinya di sini Mbak. Terus cerita loh ini cerita Iya, loh. iya. Setelah disumpel sama di Jogo dan Timur supaya tidak menjadi lautan. Kebetulan pada waktu itu ada wedus kendit yang lewat. Wedus kendit itu warna hitam yang tengahnya dilingkari putih. Iya. Sama ada hijau, jadi bungkus sama hijau itu untuk nyumpel. Yang lainnya sumbernya sekarang kan pecah-pecah. Oh. Ini bagian dari situs Umbul Naga yang legendanya kita sudah mendengarnya. Sekali lagi legenda. Tetapi tempat ini di daerah Manyaran, Kecamatan Manyaran cukup rindang. Saya pikir kalau kelelahan pastoral ke Aeromoko atau ke daerah sini atau pas perjalanan ke Gunung Kidul, iso mampir neng gini. Lihat, sejuk, seger, menyenangkan. Dan ada kolam-kolam bisa renang di sekitar sini. Nih, sebelah sana ada dangdutan, saya mau lihat coba. Ini tim BPK sedang menikmati Taman Wisata Umbul Naga. Dan ini engkong kita yang sangat semangat mengambil bagian dalam karya kemanusiaan BPK ya Kong ya. Amin. Amin. Oh ini kolamnya.